Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mencoba menjelaskan mengenai keajaiban Al-Quran akan adanya kode matematis dalam persamaan akan Nabi Adam dan Nabi Isa. Seperti yang disebutkan pada surat Al-Imran, surat ketiga di Quran ayat ke-59, bahwa sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Nabi Isa dan Nabi Adam itu sama-sama manusia. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Jadi di sini ditegaskan bahwa Nabi Isa dan Nabi Adam hanyalah sama-sama manusia dari tanah. Tidak seperti asumsi kaum Nasrani bahwa Nabi Isa atau yang disebut Yesus adalah Tuhan atau anak dari Tuhan. Di sini Nabi Adam dan Nabi Isa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak memiliki bapa. Oke, kita mulai dengan perhitungan kode matematisnya, tapi sebelumnya aku mau coba jelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu Allah sering menggunakan kode 19 sebagai kode perhitungan matematis dalam Al-Quran, dan juga kode 7, ya, kode angka 7. Di sini bisa dilihat di surat Al-Mudathir, oke, di Light Quran. Di sini dikatakan bahwa di atasnya ada 19. Di sini kodenya ya, kode 19-nya ya, yaitu ditafsirkan sebagai malaikat penjaga. Dan kami jadi di ayat berikutnya, dan kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu 19 ya, hanyalah sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, dan untuk membuat orang mukmin itu jadi nggak ragu-ragu dengan adanya keajaiban matematis dari kode 19 ini. Oke. Kita kembali lagi. Jadi di sini aku akan coba menjelaskan. Ternyata setelah dicek di dalam Al-Quran, ditemukan ternyata nama Nabi Adam dan Nabi Isa disebutkan sama-sama hanya 25 kali di seluruh Al-Quran. Ini suatu kebetulan luar biasa ya. Di sini dibilang di surat Al-Imran bahwa mereka memiliki kesamaan, dan ternyata jumlah nama mereka disebut dalam Al-Quran sama-sama 25 kali. Oke. Kemudian aku buatkan tabelnya di sini. Buat tabelnya ini untuk Nabi Adam surat dan ayatnya, ini Nabi Isa surat dan ayatnya. Ini aku urutkan dari awal sampai akhir, yaitu dari 1 sampai 25 ya. Kemudian aku juga buat urutan dari bawah ke atas, dari akhir sampai awal. Nanti aku jelaskan kenapa. Oke, ternyata pada saat kita coba mengecek di urutan ke-19-nya ya, di urutan ke-19-nya itu ternyata nama Nabi Adam dan Isa sama-sama disebutkan di surat ke-19. Kebetulan ya, urutan ke-19, suratnya juga 19. Dan ternyata surat 19 itu adalah surat Maryam. Seperti kita ketahui bahwa Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa atau Yesus. Dan kebetulan pula ternyata di surat Maryam inilah dijelaskan mengenai proses kelahiran Nabi Isa yang suci tanpa bapa. Dan kalau kita lihat lagi di sini mereka ditemukan dalam dua ayat yang berbeda, walaupun di surat yang sama ya. Nabi Adam di ayat ke-58 dan Nabi Isa di ayat ke-34. Apabila kita coba cek, ternyata dari ayat 34 ke ayat 58 itu terdapat 25 hitungan. Subhanallah, ternyata sama, ditemukan sama-sama 25 kali dalam Al-Quran, dan ternyata ada 25 hitungan. Sekarang kita coba cek apabila kita lihat dari bawah ke atas, kita urut dari bawah ke atas, ternyata urutan ke-19 dari bawah ke atas ternyata itu jatuh pada urutan ke-7. Oke, urutan ke-7. Dan apabila kita lihat urutan ke-7 ini, ternyata yaitu nama Nabi Adam dan Nabi Isa ternyata sama-sama disebutkan pada surat dan ayat yang sama. Dan ini satu-satunya di Al-Quran ya, dimana mereka disebutkan dalam surat dan juga ayat yang sama. Dan kebetulan lagi ternyata itu adalah surat dan ayat yang kita barusan baca, yaitu mengenai persamaan Nabi Isa dan Nabi Adam. Oke, ini suatu kebetulan luar biasa. Oke, berarti apa hubungannya di sini antara surat ini dengan urutan nomor 7? Seperti aku bilang tadi sebelumnya, angka 7 merupakan juga salah satu angka yang digunakan selain angka 19 sebagai kode matematis dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini aku sudah taruh link-linknya karena aku tidak mau buang waktu, jadi aku tulis saja link-linknya di sini. Nanti dari Excel kalian bisa pergi sendiri, lihat, cek di linknya masing-masing. Di link ini kalian dapat ngecek sendiri mengenai berapa jumlah kata yang terdapat dalam suatu ayat ya. Jadi di situ di link ini kalian bisa melihat satu ayat itu berapa kata, itu dipisah-pisahkan sudah, jadi lebih gampang menghitungnya ya. Kemudian nanti aku copy paste di sini ya. Oke, satu lagi. Pada saat aku cek dari surat Al-Imran surat ketiga ayat 59 ini, ternyata apabila kita lihat angka 59 itu ternyata adalah merupakan bilangan prima. Kalian tahu bilangan prima ya.
Dan bilangan prima ke berapa? Bilangan prima ke 17. Dan angka 17 sendiri itu juga ternyata merupakan bilangan prima, yaitu bilangan prima ke 7. Nah, sekarang kita menemukan kesamaan lagi, yaitu angka 7, bilangan prima ke 7 ya, suatu kebutuhan luar biasa. Kemudian di sini aku sudah copy paste. Setelah aku cek dari ayat 59 ini di ayat 58 dan ayat 60, yaitu ayat sebelum dan sesudahnya, ternyata mereka masing-masing ayat tersebut memiliki 7 kata. Di sini ayat ke-58, di sini ayat ke-60 ya, sebelum dan sesudah ya. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7. Ayat ke-60 1 2 3 4 5 6 7. Kebetulan luar biasa ya, ternyata ayat sebelum dan ayat sesudah dari ayat 59 ini adalah terdapat 7 kata. Oke, sekarang kita cek dari nama Nabi Adam dan Nabi Isa. Ternyata Nabi Adam dan Nabi Isa itu dalam bahasa Arabnya, Nabi Adam memiliki 3 huruf dan Nabi Isa memiliki 4 huruf. Sehingga bila kita jumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7 huruf. Suatu kebutuhan luar biasa lagi, kembali ke angka 7. Oke. Dan apabila kita coba cek di ayat 59 ini, yang total terdapat Terdapat 15 kata. Ternyata di pertengahannya itu terdapat tulisan khalaqah, yang artinya dia menciptakannya. Menciptakan Nabi Adam dan Nabi Isa ya. Dan kata khalaqah ini dihimpit oleh 7 kata sebelumnya dan 7 kata sesudahnya. Jadi tadi yang di atas adalah ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya terdiri dari 7 kata, dan ini dalam ayat yang sama terdiri dari 7 kata sebelum dan sesudah dari diantara kalimat khalaqah ini ya. Luar biasa, kembali ketemu kebetulan dengan angka 7. Ini sudah tidak masuk akal kalau hanya sekedar cocologi ya, karena terlalu banyak kesamaannya. Sekarang kita cek dari kata khalaqah itu sendiri. Kata khalaqah ini diawali dengan huruf H. Dan apabila dicek, di sini sudah aku taruh linknya, Wikipedia ya, abjad Arab. Kalian tinggal cek di urutan hijaiyah ya. Ternyata apabila kita cek, ternyata huruf H ini adalah huruf hijaiyah urutan ke-7. Kebetulan lagi yang ke-7 ya. Oke, sekarang kita cek dari kata khalaqah itu sendiri. Di sini aku sudah pisahkan ya, huruf H, huruf Qaf, Lam dan H. Di sini angka masing-masing ya. Kemudian aku satukan di sini. Kata khalaqah ini urutan-urutan dalam hijaiyah aku jadikan satu ya, dalam satu tabel di sini lebih mudah. Kemudian aku jumlahkan ya urutan masing-masing ya. 26, 21, 23 dan 27. 26, 21, 23 dan 7. Apabila dijumlahkan ternyata hasil adalah 77. Kembali merujuk ke angka 7, kebetulan yang tidak masuk akal. Manusia tidak mungkin bisa membuat seperti ini ya. Kemudian apabila kita hitung dari huruf H ini berapa jumlah huruf sebelum dan sesudahnya, ternyata terdapat 23 huruf sebelum dan 23 huruf sesudah. Sekarang kita coba pikir kenapa harus angka 23. Ternyata di sini kan Allah mencoba menjelaskan bahwa Adam dan Isa hanyalah sama-sama manusia. Ternyata kita menyadari bahwa manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. Di sini sudah aku taruh linknya ya, Wikipedia mengenai kromosom. Kalian bisa klik di sini dan cek sendiri. Dan ternyata manusia baru-baru ini ditemukan bahwa memiliki 23 pasang. Sebelumnya dipikir adalah 24 pasang, tapi ternyata penelitian terbaru adalah 23 pasang. Oke. Di sini keajaiban ya. Kemudian bisa dicek juga di surat Al-Mu'minun, surat ke-23. 23 pasang kromosom, 23 ya. Di ayat 12 dan 14. Ini dijelaskan mengenai tahapan perkembangan manusia dalam Al-Quran, yaitu dari tanah, air mani, segumpal darah atau sesuatu yang melekat, kemudian jadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian menjadi tulang yang dibungkus daging, dan akhirnya menjadi manusia. Ternyata terdapat 7 tahapan. Di surat Al-Mu'minun 23 ada 7 tahapan dalam perkembangan manusia. Kembali ke angka 7 ya. Kebetulan luar biasa. Oke, setelah kita analisa di atas, ternyata surat Al-Imran ini, di ayat 59 ini, memiliki 15 kata dan 47 huruf. Dan apabila kita cek di seluruh Al-Quran, ternyata hanya ada satu surat dalam Al-Quran yang juga memiliki 15 kata dan 47 huruf. Dan kebetulan ternyata surat itu adalah surat Al-Ikhlas, surat ke-112, yang mempertegas bahwa Allah itu Esa atau tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, seperti asumsi agama Nasrani mengenai Allah dan Nabi Isa, Yesus ya. Ini surat yang paling menegaskan keesaan Allah, yaitu surat Al-Ikhlas, yang kebetulan ternyata berkorelasi dengan surat Al-Imran di ayat 59 ini ya. Karena mereka sama-sama memiliki 15 kata dan 47 huruf ya. Sekarang kita coba analisa. Dari 15 kata ini, di pertengahannya terdapat satu kata, yaitu kata yalid, yang artinya adalah beranak atau melahirkan. Ini sangat berhubungan ya. Tadi yang di atas itu di surat
di ayat ke-59 itu surat Al-Imran katanya adalah khalaqah. Khalaqah itu artinya menciptakan, dan di sini kalimat tegahnya adalah melahirkan atau beranak, sangat berhubungan ya, menciptakan dan beranak ya. Kemudian ini sangat sinkron ya, kebetulan luar biasa. Kemudian ternyata apabila kita cek, terdapat 7 kata sebelumnya dan 7 kata sesudahnya. Nah, kebetulan luar biasa lagi ya, 7 kata sebelum dan 7 kata sesudahnya, kembali ke angka 7. Apabila kita cek di huruf lam ini, yang tengah ada huruf lam ya, dari huruf lam ini ternyata apabila kita cek dengan menggunakan urutan huruf hijaiyah sama seperti tadi, ternyata itu adalah urutan ke-23. 23 kromosom, ini urutan ke-23, kebetulan luar biasa. Dan bila kita cek huruf lam ini dihapit oleh 23 huruf sebelum dan 23 huruf sesudah. Kebetulan luar biasa, kembali ke angka 23, yaitu dengan 23 pasang kromosom ya. Ini sudah terlalu banyak kebetulan yang sehingga tidak masuk akal, hanya sekedar cocokologi ya. Oke, sekarang mari kita ambil seluruh kalimatnya Yalid. Dari urutan hijaiyahnya ini kita coba jumlahkan ya. Ya, lam, dan dal ya. Kita coba 28, 23, dan 8 ya. Kita cek apabila kita jumlahkan, ternyata 28, 23 tambah 8 itu sama dengan 59. 59 berarti merujuk ke surat Al-Imran ayat 59. Di sini sudah aku kasih linknya ya, Wikipedia, Quran. Jadi aku tidak ada ngarang-ngarang di sini, semua bisa dicek sendiri. Di sini dari Al-Quran, ayat Quran, atau dari Wikipedia, dan dari sini bisa dicek semua. Kalau misalnya ada kesalahan silahkan dibantah. Semoga menjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.